Iya. Belum. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kursinya penuh semua, berarti Anda hadir semua. Ya, Bu. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang sakit. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita baiknya kita berdoa dulu kepada Rais. Silakan pimpin doanya. Baik, Baiklah, 2 pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Nah, pasti ingatkan apa itu, siapa yang mampu menjawab dan menjelaskan apa itu dampak dari pencemaran lingkungan? Oke, mungkin silakan. Yang satunya pertama, satunya keseimbangan tanah tidak subur atau berbau atau tidak sampah, lalu juga ada pencemaran tanah, juga ada pencemaran air. Oke, benar sekali. Lalu apa itu upaya yang kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan? Siapa yang mau menjawab? Nah, bisa? Upaya yang kita lakukan untuk mengurangi pencemaran yaitu memanfaatkan hari agar tidak semuanya dari sampah-sampah itu ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat dari pupuk dan sampah anorganik bisa didaur ulang dan menghasilkan nilai jual. Oke, bagus sekali Anissa. Nah, minggu kemarin kita sudah oke, sebelumnya coba Anda perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan. Sampah menumpuk akibat cuaca buruk melanda kawasan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sampah ini kondisinya menumpuk di kawasan objek wisata Pantai Plaza, Kecamatan Padang Barat. Pemerintah Kota Padang saat ini sudah melakukan pembersihan dengan mengerahkan alat berat. Langsung ke wartawan Tribun Padang, Rezi Aswar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rezi. Iya, ini adanya sampah yang menggunung di kawasan objek wisata. Ini merupakan kawasan objek wisata yang unggulan ramai dikunjungi. Pada saat ini, di mana sejak hari Jumat kemarin tanggal 11 dipenuhi oleh sampah yang terbawa dari hulu sungai. Jadi sampah ini menumpuk di kawasan pinggir pantai sejak Nah, yang kedua coba perhatikan video yang kedua. Dan seorang mahasiswa di Kota Padang, Sumatera Barat menyulap sampah plastik menjadi sebuah hasil karyanya mulai dari minyak kotoran, pesawat tempur, kemudian tokoh robot fiksi. Inna Hairul Mahmud
mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Padang yang setiap harinya mendatangi pantai di belakang rumahnya di daerah parkir kelurahan untuk memungut sampah plastik. Potongan mainan anak-anak berbentuk botol plastik yang dibuang tadi akan dibawa ke rumah untuk instalasi seni bernilai jual di ruangan tempat ini. Hairul memakai satu persatu sampah plastik menjadi ornamen dan jumlah kreator tokoh terkenal. Masih seni pria yang akrab disapa tentang waktu minimal 2 menit hingga 1 bulan tergantung bahan yang ia dapatkan. Nah, dari video yang ditampilkan tadi, apa yang bisa Anda pahami? Dari video pertama dulu. Gimana dia? Dari video pertama, sampah yang menumpuk akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Ada lagi? Tidak enak dipandang. Enak dipandang ya. Dari video yang kedua, apa yang bisa Anda pahami? Gimana kita? yang daur ulang sampah tadi, sehingga barang yang suka dapat adanya Nilai jual. Nah, benar sekali jawaban Anda semua. Dari video tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa kalau kita yang mencemari lingkungan, maka kita yang dapat dampaknya. Dan yang kedua, upaya yang kita lakukan adalah salah satunya mengolah sampah yang bisa menghasilkan ya. Siapa yang pernah ke pantai belakang? Pernah? Bagaimana pemandangan di pantai? Banyak sampah. Nah, itu salah satu yang dapat mencemari lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat proyek pengolahan sampah penyebab pencemaran lingkungan, di mana anak-anak semua diharapkan mampu membuat produk daur ulang limbah organik dan anorganik dengan baik. Yang kedua, lalu mempresentasikan produk daur ulang yang telah dihasilkan dengan baik. Dan cakupan materi kita hari ini adalah cara mengatasi pencemaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu kemarin Ibu sudah membagi 2 kelompok, yaitu kelompok pengolahan organik dan yang organik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahap mendesain dan merencanakan penjadwalan membuat proyek. Nah, apakah sekarang anak-anak semua sudah menyelesaikan proyek yang kita jadwalkan kemarin? Sudah? Kalau sudah, silakan presentasikan. Siapa yang dulu? Kelompok 1. Oke, bagus sekali. Silakan pada kelompok 1 presentasikan hasilnya.
Perhatikan teman yang berpartisipasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu pembuatan sampai pertama yang pertama ada Ira, yang kedua ada yang Suka, yang ketiga Muhammad Ali, saya sendiri dan Nah untuk hal ini percakapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Rais. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan alat dan bahan untuk pembuatan kompos. Pertama itu ada ember yang untuk berfungsi sebagai wadah kita untuk membuat kompos. Lalu ada sarung tangan untuk tangan kita supaya tidak kotor dan juga supaya tidak bakteri tangan kita tidak tercampur dengan bakteri yang ada pada sampahnya. Lalu untuk bahannya ada daun-daun kering, terus ada kulit buah-buahan, selanjutnya ada MM4 dan larutan gula yang sebagai molase yang membantu penguraian bakterinya itu. Mungkin ini alat dan bahan dari pembuatan kompos. Baiklah, untuk yang selanjutnya untuk cara pembuatannya akan dijelaskan oleh Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan cara pembuatan buku kompos itu sendiri. Yang pertama, di mana siapkan bahan dan gunakan sarung tangan yang sudah dijelaskan oleh Rais tadi. Lalu yang kedua, masukkan daun kering, kulit buah-buahan yang sudah tidak terpakai, dan tanah ke dalam ember tadi. Lalu yang ketiga, tambahkan larutan gula dan EM4. Nah, di mana guna dari larutan gula ini berfungsi untuk sebagai zat ekosistem yang sebagai mikroorganisme, sebagai nutrisinya supaya dapat tersebar. Lalu EM4 ini sebagai penyubur tanah tersebut. Nah, semua bahan diaduk sehingga menjadi lebih rata, lalu tutup ember rapat-rapat. Lalu melakukan pengecekan 5 kali ini berfungsi untuk melihat sampai sejauh mana pupuk kompos itu bereaksi, apakah sudah atau belum. Lalu diaduk lagi menggunakan sarung tangan tersebut. Itulah saya berikan kepada moderator. baiklah, untuk selanjutnya yaitu hasil produknya akan ditampilkan oleh Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sudah membawa hasil produk dari bubuk kompos yang telah didiamkan selama 1 minggu. Ini hasil bubuk komposnya itu masih ada daun-daun keringnya yang belum hancur, berarti di sini daun-daun keringnya belum terjadi pelapukan secara sempurna. Mungkin waktu untuk pendiamannya kurang lama, bisa didiamkan lagi supaya nanti komposnya lebih bagus lagi hasilnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. baiklah, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami ingin membuka sesi saran atau kritikan atau pertanyaannya dari kelompok teman-teman yang lain. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Saya dari Resti dari kelompok 2 ingin bertanya. Nah, di sana pada kelompok 1 membuat hasil dari pupuk kompos. Nah, apa kesulitan selama membuat pupuk kompos tersebut yang telah dilakukan oleh kelompok 1? Hanya itu saya sampaikan pada kelompok 1. Baiklah, terima kasih dari pertanyaan dari Rifki. Pertanyaannya akan dijawab oleh Rifki. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Devi. Kesulitan dalam membuat pupuk kompos ini itu ada beberapa. Yang pertama itu harus sering dilakukan pengecekan karena di sini kita juga menggunakan pelarutan tadi. Jadi di dalam di dalam bahan itu harus dicek apakah dia kering atau basah. Kalau terlalu kering nanti tidak terjadi pelapukan. Kalau dia terlalu basah juga itu tidak dapat membuat mikroorganismenya berkembang dengan baik. Oke. Selanjutnya kendala pembuatan kompos ini itu harus bisa menahan baunya karena ini terbuat dari sampah organik jadi mengeluarkan bau yang tidak sedap. Setelah dicampurkan dengan larutan itu baunya tambah tidak sedap, apalagi setelah didiamkan beberapa lama. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Baiklah, sekian jawaban dari kami kembalikan kepada Devi. Baiklah, sekian dulu presentasi dari kami kembalikan kepada Ibu. Oke. Kan kembali. Aku kepada kelompok 1. Kepada kelompok 2 silakan presentasikan hasil produknya. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan mengenai kerajinan dari botol bekas. Yang pertama itu akan alat dan bahan itu akan dipresentasikan oleh saudari. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang alat dan bahan dari hasil proyek kami. Yang pertama adanya disediakannya botol bekas minuman sejumlah 1 buah. Yang kedua kertas sampul warna hijau. Selanjutnya kertas sampul warna hijau tersebut adalah potongan dari kertas kado yang tidak terpakai lagi atau sisa dari yang pernah dipakai sebelumnya. Selanjutnya 3 helai potongan kertas berwarna merah dengan ukuran yang telah ditentukan untuk membuat bunga mawar pada botol bekas tadi. Selanjutnya selembar kertas warna hijau untuk membuat daun pada bunga mawar. Yang selanjutnya setangkai ranting kering. Nah, di sini kami menggunakan ranting kering yang berceceran di depan halaman rumah. Lalu adanya tembak, gunting, spidol warna merah dan warna hijau, dan mistar. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk prosedur pembuatan dari botol bekas, yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa Daisy. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang saya jelaskan itu langkah-langkah dalam pembuatan referensi. Yang pertama itu kelompok kami itu menyiapkan sebotol plastik dari merek apapun. Selanjutnya itu gunting botol kira-kira itu 3/4 dari panjang dari dasar botol sesuai dengan kebutuhan pensil pada umumnya. Selanjutnya yaitu balut bagian botol yang atas itu dengan kertas warna hijau, balut bagian botol seperti pada gambar. Selanjutnya balut lagi bagian botol yang belum tertutupi seperti pada gambar. Dan yang langkah kelima itu buatlah bunga mawar dari kertas-kertas yang sudah disediakan tadi. Yes, bagian luar botol. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Untuk hasil akhir itu akan dijelaskan oleh Nadia. Tadi ada moderator, jadi telah dijelaskan setelah dipotong bagian bunga, lalu bagian bunga ditempelkan di bagian tengah dan juga untuk nanti ditempel dengan menggunakan tembak. Setelah itu seperti yang teman-teman lihat bahwa hasilnya seperti ini setelah dikeringkan setelah digunakan rem tembak pada kegiatan tadi. Ya, saya kembalikan kepada moderator.
Surat rekomendasi dari kelompok 2. Apakah ada yang tanya pada kelompok 2? Yang pada ini sebelumnya saya ucapkan kerja kelompok 2 menunjukkan apa banyaknya gitu kan yang tidak terpakai. Nah, sebelum saya ingin tanyakan kenapa kelompok 2 memilih 4 tema pada akan menjawab pertanyaan dari kenapa kami membuat ini alasannya yaitu kan membuat dari bahan dari seperti yang kita ketahui bahwa botol bekas mudah kita jumpai kita jumpa. Selanjutnya alat-alat lainnya juga mudah ditemukan seperti kertas, lem tempat, putih, dan juga kami membuat kotak pensil ini karena mudah dibuat singkat dan mudah untuk dibuat. Jawaban dari kami asal dari presentasi dari robot Nah, anak-anak telah mempresentasikan hasil proyek masing-masing di kelompok. Ibu tidak melihat pekerjaan dari pembuatan proyeknya. Untuk itu, Ibu akan memberikan penilaian antar teman. Silahkan diisi. Sudah? Silakan masukkan lagi. Terima kasih. Nah, selama pengerjaan proyeknya, apakah anak-anak semua mengalami kesulitan atau kendala? Pada kelompok 1, ada kendalanya? Ya, apa itu? Untuk menunggu sampai hasil itu sempurna itu karena nanti hasilnya itu masih ada sempurna lagi itu karena waktu juga yang hanya 1 minggu lalu sekarang Mungkin proses pelapukan dan penguraiannya belum sempurna ya, karena waktunya kurang. Kalau kelompok 2 kenapa? Ada kendala atau apa? Ya, Devi. Kalau kesulitan dari kelompok 2 membuat proyek ini mungkin dari waktu kami mencocokkan untuk yang sama. Yang kedua dari karya seni merangkai bunga yang telah ditempel pada botol tersebut. Oke, dari hasil pembelajaran kita hari ini, anak-anak telah memahami tentang pencemaran lingkungan. Apa upaya yang kita lakukan dan kita sudah tahu apa dampaknya yang sangat berbahaya sekali untuk kehidupan kita. Sekarang itu akan melakukan kuis sebagai pemahaman anak-anak semua dalam pembelajaran hari ini. Oke, silakan kumpulkan. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan hari ini? Coba, Anissa. Dari hasil pembelajaran kita dari awal sampai pendapat proyek itu pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya itu pembuangan sampah seperti botol plastik. Karena seperti kita tahu botol plastik itu sangat lama terbuat di dalam tanah. Salah satu cara mengatasinya botol plastik itu tidak dibuang tapi diolah kembali menjadi hal yang berguna seperti yang sudah kami
Saudara Ibu lakukan video itu pada minggu lalu kan hujan deras Bu di Kota Padang. Nah memang hasil dampaknya terlihat ketika ada suatu hujan deras di pantai, ternyata sempat sampah yang ditemukan. Nah ternyata masalah sempat sampah itu daripada kita buang begitu saja atau berbuat di rumah itu Bu, dia ada sampah-sampahnya namanya bank sampah Bu. Jadi ya sampah itu ketua RW merencanakan kegiatan itu agar sampah itu dapat berjual nilai gitu. Jadi semua yang ada di rumah itu dia ngumpul nanti dikumpulkan ke kota RW. Kota RW itu memberikan beberapa rupiah gitu. Jadi kita dapat itu ada berapa kita bisa menghasilkan uang daripada kita buang dan bisa mencoba dengan kita manfaatkan. Bagus sekali kepada Misalnya Dewi. Nampaknya anak-anak semua sangat senang sekali dalam pembelajaran hari ini. Silakan buka di grup WA-nya. Nanti itu ada isi Google Form untuk refleksi dirinya. Ya, Bu. Silakan isi sekarang. Sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil produknya dan silakan kumpulkan produk, laporan dan LKPD-nya. Ini berapa ya? Iya, laporan, LKPD dan produknya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kepada Rais, silahkan berdoa dulu sebelum tutup pembelajaran. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita cukup dan doa Oke, silahkan lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran fisika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.